Jumpa lagi di Tribu TV. Kali ini kita akan membahas mengenai printer toner box series dari Brother. Ini adalah set printer mono laser, ya, hitam putih laser dari Brother yang memiliki performa tinggi dengan biaya operasional yang lebih terjangkau atau lebih hemat. Oke, printer toner box series. Ini buat siapa? Ya, ini targetnya adalah untuk korporasi atau perusahaan yang membutuhkan kemampuan cetak dokumen yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah. Jadi kemampuan cetaknya itu bisa mencapai 34 ppm. Bisa mencetak hingga ukuran legal dan F4 yang bisa digunakan untuk mencetak faktur pajak misalnya. Dan dia juga punya koneksi wireless yang bisa menghubungkan lebih dari 25 user dalam satu printer. Jadi emang cocok banget untuk perkantoran. Lalu apa bedanya toner box dengan refill toner biasa? Ya, toner box ini mampu menahan kos cetak hitam putih sehingga kurang dari Rp145 per cetakan. Setidaknya ini adalah klaim dari Brother ya. Menggunakan toner box original dari Brother, ini kalian akan dapat garansi penuh dengan biaya operasional yang terjangkau selama penggunaan toner boxnya original. Karena yang original ini membuat umur mesin jadi lebih panjang. Sementara itu menggunakan toner yang refill ya, yang bukan original, itu membuat garansi jelas. Jadi void atau ya bubar lah garansinya ya. Biaya operasional juga sebetulnya tidak serendah yang diperkirakan karena umur mesin bisa jadi berkurang. Ini yang penting banget karena bisa jadi nggak banyak diperhitungkan oleh pengguna. Nah, di akhir tahun 2020 ini ada 3 printer dari Brother yang termasuk dalam printer toner box series ya. Ada yang buat print only, ada yang bisa print, scan, dan copy, dan ada yang bisa print, scan, copy, dan fax. Printer toner box dari Brother ini memiliki consumables berupa toner box atau cartridge toner dengan harga yang cukup terjangkau di kelasnya di kisaran Rp290.000 untuk cetakan 2.600 halaman dengan hasil yang maksimal. Oke, mari aja kita langsung hands on si produk printer laser Brother toner box series ini, terutama yang ini versi adalah DCP B7535DW ya. Ini adalah printer laser toner box series yang merupakan printer multifungsi print, scan, dan copy. Dia memiliki automatic two-sided printing dengan dukungan wireless network. Sayangnya memang kita nggak bisa kasih lihat paket penjualan lengkapnya karena emang datang ke kita pas kita review itu hanya printer aja ya. Dan toner box juga sudah terpasang di unit yang kami tes ini. Untuk dimensinya, ukurannya adalah 410 x 398,5 x 318 mm dengan bobot 11,8 kg. Untuk printing speednya, Brother mengklaim 34 ppm untuk kertas A4 atau 36 ppm untuk letter ya, kertas ukuran letter. ppm di sini adalah paper per minute. Jenis kertasnya bisa plain paper, bisa thin paper yang tipis, dan bisa juga recycled paper. Untuk ukuran kertasnya bisa A4, letter A5, A5 long edge, A6 eksekutif legal, folio, Mexico legal, India folio ya. Dia support two-sided printing, jadi bisa 2 sisi di situ. Ukuran A4 dan legal atau F4. Lalu ada automatic document feeder untuk scan dan copy hingga ukuran legal atau F4 hingga 50 lembar. Kapasitas kertasnya untuk tray-nya itu bisa mencapai 250 lembar atau setengah rim. Dan kertas yang bisa ditampung adalah kertas 70 GSM sampai 100 GSM. GSM itu gram per square meter ya. Yang jelas makin tinggi GSM-nya berarti makin tebal kertasnya. Dia juga punya multi-purpose tray atau tray multifungsi ya, 1 lembar. Ini multi-purpose ini bisa untuk menampung media cetak yang relatif tebal seperti amplop yang bisa mencapai 230 GSM. Untuk paper output capacity-nya atau penampungan keluarnya itu adalah 120 lembar dihitung dari kertas 80 GSM. Untuk konektivitasnya dia bisa menggunakan wireless 2,4 GHz. Dia juga bisa pakai LAN 10-100 Mbps atau USB 2.0. Untuk toner, jelas dia pakai toner box ya. Volume dan kualitas cetaknya tinggi, resolusi bisa mencapai 2400 x 600 dpi atau 1200 x 1200 dpi. Untuk konsumsi dayanya, Brother mengklaim 40 watt untuk standby-nya, standby ready buat printing ya. Dan di kisaran 485 watt saat printing. Untuk desain kita bisa lihat di depan ada paper tray, ada multi-purpose tray, ada paper output tray, dan ada area akses ke tempat toner. Sisi atas kita bisa lihat ada automatic document feeder, ada flatbed scanner, ada panel pengendali, dan ada display 2-line LCD. Dan tombol-tombol di panel depan kontrol ini memang sangat berguna ya untuk pengendalian keseharian si printer yang satu ini. Lalu kalau kita lihat di sisi kiri dan kanan itu kosong, dan di sisi belakang kita bisa lihat ada kabel power ya, ada konektor USB dan Ethernet, serta ada area yang bisa dibuka untuk membereskan paper jam atau kalau saat papernya atau kertasnya nyangkut gitu.
Dalam penggunaan kita bisa lihat kalau kita mengcopy itu langsung melalui tombol panel kontrol ya. Input scan bisa melalui flatbed maupun ADF. Untuk pengaturan bisa untuk jumlah copy yang ingin dicetak serta bisa enlarge atau reduce, jadi membesarkan atau mengecilkan dari ukuran 25% hingga 400% dengan pengaturan per 1%. Jadi lumayan detail ya. Untuk printing dan scanning ini bisa melalui PC atau juga bisa dari perangkat mobile sebetulnya aja ya. Lewat laptop atau PC bisa dengan mengunduh driver secara manual di situs resmi Brother, atau dengan PC Windows 10 itu juga bisa otomatis dari Add Printer or Scanner. Kalau misalnya mau lewat mobile atau smartphone atau tablet ya, itu bisa menggunakan aplikasi yang disediakan Brother namanya iPrint and Scan yang bisa di-download di Apple App Store dan Google Play Store. Ini bisa menggunakan pengguna karena mencetak atau scan itu tidak perlu harus pakai PC atau laptop. Untuk printing, kalau ada kertas yang dimasukkan ke multipurpose tray, maka kertas itu yang akan digunakan. Jadi didahulukan dia ya. Kalau multipurpose tray kosong, maka kertas akan diambil dari tray utamanya. Printer itu bisa mencapai duplex atau dua-sided secara otomatis. Jadi printer ini punya mekanisme internal untuk membalik kertas untuk pencetakan duplex ini. Pengguna nggak perlu tuh ngebalik-balik kertas secara manual, jadi ini sangat memudahkan. Untuk scanning, kita bisa dimulai dari aplikasi PC atau mobile. Hasil scan juga bisa disimpan sebagai JPEG atau PDF. Kalau scanningnya diawali dari printer, ya akan ada opsi untuk mengirimkan hasil scan ke perangkat yang terhubung ke printer ini sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat hasil pengujiannya. Hasil pengujian pencetakan dari kami ini menggunakan aplikasi Brother iPrint and Scan ya. Tes print, copy, dan scan dilakukan dengan satu halaman penuh teks hitam putih ukuran A4. Sebagai catatan, standar pengujian dilakukan tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh Brother ya. Jadi bisa jadi kita mendapatkan hasil yang berbeda. Dan hasil yang kita dapat adalah kecepatan printing itu berada di antara 24 ppm sampai dengan 33 ppm, tergantung kerapatan isi halaman. Ini masih cukup sesuai dengan klaim Brother ya, sangat mendekati sekali. Sementara itu untuk copy kita bisa mendapatkan kisaran 30 ppm. Untuk scanning, ADF-nya itu bisa plus minus 13 detik untuk scan satu halaman. Sementara flatbed itu plus minus 15 detik untuk scan satu halaman penuh. Nah, sekarang kita tentunya mau tahu konsumsi dayanya. Kalau kalian mau pakai di perkantoran harus tahu konsumsi daya karena ini kan dipakai tiap hari ya. Nah, saat sleep dia bisa hanya 2,1 watt. Ini kecil sekali. Untuk print atau copy ini bisa rata-rata 400 sampai 600 watt ya. Peak mentok paling tingginya itu kadang-kadang doang sih bisa nyampe 850 watt. Nah, kalau bicara soal harganya, untuk yang satu ini DCP B7535DW ini itu ada di kisaran 3.390.000. Ada juga varian lain untuk toner box seri seperti HL B2080DW, ini hanya untuk print aja di 2.490.000. Jadi lebih murah, atau yang MFC B7715DW, jadi print, scan, copy, dan fax ini di 4.590.000. Nah, untuk after sales service, Brother ini merupakan merek printer yang satu-satunya memberikan garansi sampai dengan 3 tahun. Untuk Brother Customer Care, sudah tersedia di lebih dari 147 service point di 10 lokasi di Indonesia. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah konsumsi dayanya memang mungkin tadi kelihatan besar, atau bahkan cukup besar ya, untuk sebuah printer laser. Tapi sebagai catatan, peak 850 watt itu hanya terjadi 1-2 detik saja. Sementara saat mencetak itu cuma sekitar 400 sampai 600 watt. Rata-rata printer laser di kelas ini memang bisa mengkonsumsi daya sampai kisaran segituan memang kalau lagi nyetak. Ya, jadi printer multifungsi ini memang seharusnya cocok untuk digunakan di perkantoran sesuai dengan target dari Brother. Perangkat ini bisa mengakomodasi kebutuhan print, scan, copy, bahkan untuk penggunaan yang cukup intensif sekalipun. Fitur wireless serta koneksi jaringan membuat dia bisa dipakai sekaligus oleh beberapa perangkat tidak terbatas one-to-one, seperti kalau kalian pakai printer yang connect ke USB, ke laptop atau ke PC desktop ya. Jadi bisa diserbu rame-rame ya. Pencetakan pun tidak perlu harus PC atau laptop karena tersedia aplikasi yang bisa digunakan untuk print atau scan dari smartphone. Fitur pencetakan seperti pencetakan duplex itu akan bantu untuk perusahaan, dan ini membantu menghemat kertas tanpa merepotkan pengguna harus ngebalik-balik sendiri ya. Dan toner box ini paling penting ya. Toner box ini menawarkan volume cetak yang tinggi dengan biaya per lembar yang cukup rendah. Diklaim serendah Rp145 per lembar. Selain itu, Brother juga mengklaim bahwa umur printer ini juga relatif lebih panjang dengan menggunakan toner original. Ya, jadi kalau memang lagi butuh printer untuk perkantoran yang heavy duty, yang mau dipakai terus-terusan, tapi nggak mau boros biaya pencetakan, ya, dan tetap pakai toner asli, sepertinya toner box series ini adalah pilihan yang sangat baik. Saya Didi Irfan, jaga Review TV.